Oke, sudah jam 8 ya teman-teman. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di mini bootcamp Front End Web Development Batch 4 ya. Oke, sebelum kita mulai, di sini aku mau perkenalan diri dulu. Perkenalkan teman-teman semua, nama aku Salamah Nur Akidah, akrab dipanggil Salamah. Di sini di Al-Hazen aku tutor ya, sebagai tutor, dan insya Allah untuk sesi malam ini saya yang akan sharing ke teman-teman semua mengenai front end web development ya, introduction-nya dulu. Oke, mungkin dari teman-teman boleh dong dicek dulu kalian dari domisili mana aja nih, boleh tulis di kolom komentar, di kolom chat. Yang tahu nih aku. Waduh, Makassar, Masya Allah, jauh ya Kak. Kalteng, wah, Bandung, Depok, Aceh. Wah, jauh juga Aceh. Tegal, Bogor, Tangerang, Jawa Barat, Bima, Surabaya, Yogyakarta. Sempit, Sempit tuh mana? Sampit. Sidoarjo, Dumai, Masya Allah. Bekasi, wah sama Kak, saya juga Bekasi. Lombok, wah, hampir seluruh Indonesia ada nih kayaknya. Jaksel, mantap. Banjarnegara, Lombok, Masya Allah. Lumayan jauh-jauh ya teman-teman. Bali, wah di Bali berarti sekarang udah jam 9 ya Kak. Oke, Masya Allah. Berarti teman-teman ini hampir seluruh Indonesia ya. Dari tadi ada Aceh sampai ke Makassar juga gitu. Ya, Kabupaten Kabupaten Tegal hadir Kak. Siap, Tegal ya. Oke, mantap. Waduh, saya di Plin. Depok Margonda, siap. Oke, sip. Oke, Tangerang, wah, banyak ya. Mojokerto hadir Kak, siap. Wah, berarti hampir nih seluruh Indonesia kita temukan gitu ya di Zoom mini bootcamp ini, Masya Allah. Oke, nah, sini aku mau share screen dulu ya teman-teman. Sebentar. Oke, share screen saya kelihatan nggak ya? Kelihatannya apa nih? Hmm. Oke, oke. Ini ada yang annotate nih. Sebentar ya. Oke, share screen saya eh, yang terlihat mini bootcamp ya, berarti ya. Kak, maaf, saya tidak bisa on cam, kamera saya error. Oke, nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa, nggak on cam. Aman, 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 aman. Oke, eh, sekali lagi selamat datang ya teman-teman di mini bootcamp Front End Web Batch 4 hari pertama, karena insya Allah akan dilaksanakan 2 hari ya, hari ini dan juga besok gitu. Nah, sebelum kita lebih lanjut nih ngebahas tentang front end, aku mau tahu dulu nih dari teman-teman udah ada pengalaman ngoding atau belum? Atau udah pernah belajar coding atau belum nih? Boleh di kolom komentar lagi, di spill. Sudah ya, oke. Belum? Oh, ada yang belum. Oke, nggak apa-apa, siap. Newbie baru belajar. Oke, dikit belum sudah Kak. Oke, Alhamdulillah sudah. Oke. Gimana cara apa nih gimana caranya Kak? Oh ini ya apa apa nih namanya? Background ya? Nah, backgroundnya minta dulu aja Kak ke adminnya, ke admin yang hubungin Kakak, minta aja backgroundnya. Nah kemudian tuh di bagian Zoom di situ ada video setting, terus kita bisa setting background Kak. Tuh anak RPL Kak kebetulan, weh berarti lagi masih sekolah ya? Oke, newbie Kak. Alhamdulillah sudah, Alhamdulillah. Tapi masih belum ngerti ngoding juga, Oke, aman, nggak apa-apa. Backgroundnya ambil di mana? Oke, backgroundnya nanti hubungin Zoom aja, hubungin Zoom, hubungin admin ya, Kak. Hubungin admin yang hubungin Kakak. Nggak paham coding, Kak. Oke, nggak apa-apa, Kak.
Kita di sini coba ngebahas dari awal ya. Baru terjun front end. Oke, back end basic saya. Oke, nah ini bener nih backgroundnya udah dikirim nih Kak. Coba dicek di grup aja ya. Aku jurusan SI masih ngerti dikit-dikit soal coding. Oke, siap. Izin off cam ya, nggak apa-apa Kak. Oke, dan di sini kebanyakan teman-teman udah ada yang belajar dan ada yang baru belajar juga ya, nggak apa-apa. Oke, siap. Ada yang masih SMK juga ya tadi ya, RPL. Oke, wah keren nih. Sambil ngurus anak, Masya Allah. Oke, nggak apa-apa Kak. Nyimak dulu ya berarti ya. Oke, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sudah Kak, tapi back end, wah berarti udah back end. Sekarang mau coba front end gitu ya Kak ya. Oke, siap. Oke. Mau switch karir Kak dari network ke L L7, L7 apa? Jurusan biologi mau linjur heh. Nggak apa-apa Kak. By the way, aku juga bukan jurusan IT kok kuliahnya. Aku jurusan FMIPA juga sama kita Kak. Dari FMIPA sekarang jadi web developer selama 4 tahun dan sekarang jadi tutor. Oke, siap. Oke, ya. Sekarang kita mulai dulu nih dari front end web development ya. Mulai dari introduction-nya aja. Oke. Nah, tapi ini teman-teman nih, sebelum kita ke masalah teknis gitu ya. Jadi kita coba dulu belajar tentang mulai dari apa itu website, kemudian cara kerja internet bagaimana. Nah, ini akan kita bahas secara insya Allah secara detail ya. Gitu. Kita lanjut dulu materinya. Nah, jadi di sini kita lihat dari Wikipedia ya. Website. Website itu adalah sekumpulan halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada peladen atau server yang sama berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi. Oke, oke. Nah, secara sederhananya ya teman-teman, secara sederhananya website adalah aplikasi berbasis jejaring yang dikelola di dalam sebuah server terpusat dan dapat diakses oleh banyak orang atau yang biasa kita sebut dengan klien yang terhubung ke dalam jaringan yang sama atau internet gitu. Nah, di sini ada ilustrasi tentang bagaimana website itu bisa berjalan gitu ya. Nah, di sini mulai dari klien. Nah, klien itu maksudnya browser. Jadi biasanya kita kan membuka browser itu melalui beberapa device ya, bisa dari smartphone atau PC atau juga bisa laptop. Nah, kemudian si browser inilah yang akan meminta data atau mengirim data ke server melalui internet. Nah, jadi dia melalui internet dulu, baru nanti bisa ngirim data ke server. Nah, jadi nanti ketika ada, jika si servernya itu punya database, maka terjadilah pengolahan data dari database. Nah, kemudian nanti dari server ini akan mengirim file berupa HTML dan akan ditampilkan di browser kita gitu. Nah, kita coba lihat lagi di sini. Jadi ketika user mengakses atau kita sebut dengan request sebuah website, server akan mengirimkan sebuah respons berupa halaman website dengan format .html. Nah, jadi yang kita lihat nih teman-teman, website yang kita lihat yang sering kita lihat gitu ya di keseharian kita itu adalah dokumen HTML. Nah, yang insya Allah akan kita pelajarin hari ini gitu. Nah, di sini kita butuh yang namanya browser. Jadi, browser itu apa? Browser itu aplikasi yang bisa menerjemahkan file HTML menjadi halaman website gitu. Jadi, di sini tuh ada browser yang akan mengirim
atau meminta server, ya server Google. Nah, kemudian nanti server Google lah yang mengirim file HTML yang bisa kita lihat di browser kita atau di komputer kita gitu. Nah, ini pengenalan dulu ya, pengenalan dulu bagaimana si browser itu bisa kita lihat. Nah, kemudian sebelum ke materi HTML, di sini aku mau kasih tahu dulu ya tentang roadmap seorang front-end developer. Nah, jadi front-end itu apa nih? Jadi front-end itu adalah segala sesuatu yang bisa dilihat oleh user dan bisa dan user bisa berinteraksi dengan website gitu. Nah, berarti yang kita lihat website yang kita lihat itu adalah hasil dari pekerjaan seorang front-end web developer. Nah, kemudian untuk mempelajari front-end ini tuh ada tiga tiga tahapan yang penting banget ya, teman-teman. Nah, yang pertama teman-teman itu bisa belajar yang namanya HTML, kemudian kemudian setelah HTML teman-teman belajar juga CSS. Nah, setelah CSS nanti teman-teman juga belajar JavaScript. Nah, jadi tiga ini adalah fundamental ya untuk kita mempelajari front-end web gitu. Mulai dari HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, tapi untuk hari ini kita mulai dari HTML dulu ya, teman-teman. Mulai dari HTML dulu. Nah, jadi apa sih HTML itu? Nah, HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language. Jadi, sebuah format file untuk membuat format pada teks dan halaman website. Nah, sebelum kita mulai coding HTML-nya, kita coba lihat dulu perkembangan web dari fase ke fase ya, dari zaman ke zaman. Nah, ini dimulai dari Tim Berners-Lee pada tahun 80-an. Mereka mulai mengembangkan sistem untuk berbagi informasi antar peneliti. Nah, kemudian pada tahun 90-an, ini versi awal HTML dirilis yang hanya berisi teks dasar untuk format teks aja. Jadi bisa dibayangin nih teman-teman, dulunya HTML itu cuma untuk em, membuat format teks dasar aja gitu ya. Nah, kemudian seiring berkembangnya teknologi, pada tahun 95 ini mulai dirilis HTML versi 2.0. Nah, ini baru memperkenalkan elemen tabel, formulir, gambar, dan membuat web lebih interaktif lagi. Nah, kemudian pada tahun 96 dirilis HTML versi 3.2. Dan ada beberapa penambahan fitur seperti bahasa, karakter khusus, dan dukungan untuk multimedia. Nah, kemudian pada tahun 97 di sini mulai rilis lagi HTML 4.0. Nah, di sini udah menjadi standar resmi pertama untuk HTML. Kemudian ada fitur-fitur baru lagi, yaitu frame, scripting, dan juga styling. Nah, kemudian yang terakhir nih sampai sekarang, ini dirilis pada tahun 2014, HTML5 ya. Nah, ini udah versi terbaru dan sekarang yang sering digunakan gitu ya. Ada beberapa penambahan fitur seperti video, audio, kanvas, dan dukungan untuk aplikasi web. Nah, jadi kita bisa nih menampilkan video, audio itu langsung pakai elemen dari HTML gitu tanpa perlu extension atau plugin dari luar. Gitu. Dan sekarang yang kita mau pakai HTML5 ya, karena ini udah versi final dan nggak tahu juga ya nanti bakal ada versi baru lagi atau enggak gitu kan, karena dari tahun 97 ke 2014 kan juga cukup lama gitu ya sampai dia rilis versi 5-nya. Nah,
Kita sekarang coba dulu untuk untuk mulai ngodingnya nih teman-teman. Jadi di sini untuk membuat script HTML itu harus disimpan ke dalam file dengan extension .html gitu. Nah, di sini ada contoh script. Nah, jadi ini adalah script HTML, teman-teman. Nah, ini script HTML, script dasar. Dia ada head, body. Nah, nanti akan kita bahas ya satu-satu. Itu untuk script HTML-nya. Oke, sekarang kita coba belajar sintaksnya dulu. Nah, tapi yang perlu teman-teman persiapkan adalah ini ya, folder project. Jadi, silakan kalau teman-teman mau langsung hands-on, boleh dibuat dulu foldernya, folder projectnya. Misalnya nama foldernya itu Mini Bootcamp Frontend Batch 4. Kemudian coba bikin folder hari ke-1. Nah, nanti di hari ke-1 kita buat file namanya index.html. Yang hari keduanya besok aja berarti ya. Nah, ini harus extensionnya itu .html karena kita akan membuat file HTML. Nah, di sini kebetulan aku udah buat ya. Bentar, di mana ya? Batch 4. Nah, ini. Oke. Oke. Nah, di sini aku sudah buat file. Nah, ini ya. Udah buat file hari ke-1 dan indeks HTML. Kemudian yang perlu teman-teman persiapkan juga adalah kode editor. Bisa pakai Visual Studio Code atau pakai Notepad juga bisa sih sebenarnya. Tapi agak agak riuh ya, agak rempong gitu kalau pakai Notepad. Nah, kalau aku menyarankan pakai yang namanya VS Code. VS Code. Nah, ini kode editor untuk bisa untuk banyak ya. Salah satunya untuk membuat file HTML bisa pakai Visual Studio Code gitu. Nah, kalau udah dibuat filenya, kemudian udah ada editornya, bisa pakai VS Code maupun editor yang lain ya, misalnya pakai Notepad gitu. Nah, sekarang kita tinggal sekarang kita tinggal coba buka di VS Code ya, karena kebetulan di sini saya pakai VS Code. Kita buka VS Code-nya. Nah, ini jadi struktur struktur folder ya, teman-teman. Nah, ini aku zoom dulu coba. Nah, gitu. Nah, jadi di sini udah dibuat struktur foldernya. Ada folder 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 hari ke-1 dan juga indeks HTML gitu. Nah, kita coba buat sorry. Kita coba buat script ya. Script HTML ini benar-benar dari awal banget gitu ya. Jadi, kita buat dulu struktur dasar HTML. Nah, di sini ada yang namanya itu doctype HTML. Jadi dia dikasih tahu dokumen type-nya itu adalah HTML. Nah, kemudian di sini kita buat aja tag HTML gitu. Nah, gini ya. Nah, jadi di sini ada tag. Kalau di HTML itu kita sering gunain istilah tag atau elemen ya. Jadi kalau ini tuh disebut dengan tag tag HTML, ini tag buka dan ini adalah tag tutupnya gitu. Jadi harus ada ininya ya, ada pasangannya gitu. Ada tag buka sama tag tutup. Nah, bedanya tuh apa nih? Bedanya kalau yang tag tutup itu dia ada slashnya gitu.
Dan kalau kita pakai Visual Studio Code, dia itu udah secara otomatis ya. Kita tulis HTML, dia akan kasih kasih tag buka sama tag tutupnya. Oke, HTML. Nah, kemudian di sini kita buat tag head gitu. Tag head, enter dulu aja. Nah, tag head itu biasanya ada tag title, title gini. Nah, title kita kasih dulu misalnya my website. Nanti aku jelasin dulu ya title itu apa. Dan setelah tag head tutup, kita buat bodinya. Body ini. Nah, jadi nanti semua konten yang dilihat di browser kita itu adanya di dalam body. Nah, misalnya di sini bodinya kita kosongin dulu aja nggak apa-apa. Terus kita save, jangan lupa. Kayak gitu. Nah, kemudian kita buka ya di browser. Nah, ini kita coba buka di browser. Jadi si filenya itu tadi kan dia dalam bentuk HTML. Kita coba buka di browser ya. Kita klik kanan aja, open with Google Chrome. Nah, ini masih kosong ya karena di dalam bodinya itu belum kita tulis apa-apa. Nah, tapi yang perlu teman-teman lihat di bagian sini, mana tadi? Di sini title ya. Title ini kan kita buat my website. Nah, title itu ngaruhnya di mana nih? Ngaruhnya itu di judul tab. Gimana sih tadi? Hilang. Bentar. Nah, ini ya. Nah, dia tuh ngaruhnya di judul tabnya. Di sini kalau teman-teman lihat di sini tuh ada my website gitu. Kalau misalnya kalian ganti berarti nanti di apa title tabnya juga akan keganti. Kayak kita coba lihat lagi di sini. Dan ini struktur dasarnya ya, teman-teman. Nah, catatan title merupakan tempat judul dari halaman website. Nah, dia di tabnya, judul di tabnya. Dan ini cara jalaninnya atau cara runnya. Jadi kita buka si file HTML-nya itu di browser favorit kita, misalnya Google Chrome atau Firefox, boleh, bisa. Nah, di sini kita coba lihat lagi ada fungsi tag pada struktur dasar ya. Pertama ada HTML. HTML itu root element atau tag elemen yang paling utama dan harus ada. Ini sifatnya harus ya, harus ada gitu. Karena kalau nggak ada ya apa gitu kan? Karena kan kita mau buat HTML ya udah berarti kita buat dulu nih semua konten kita atau semua struktur kita akan ada di dalam tag HTML gitu. Nah, kemudian nanti di dalam tag HTML itu ada yang namanya head. Nah, head itu dia tempat server side description. Nah, maksudnya apa nih? Maksudnya itu tadi ya title, kemudian nanti juga nih ada yang namanya tuh meta description, meta title. Itu udah lumayan jauh sih. Mungkin nanti teman-teman akan pelajarin kalau teman-teman lanjut ke bootcamp kita yang insya Allah akan dilaksanakan hari Senin ya. Itu akan lebih dalam lagi dibahas tentang yang tadi ya tentang meta-meta. Nah, meta-meta itu apa? Meta-meta itu berurusan dengan pencarian mesin pencarian kayak Google gitu. Jadi berkaitan dengan search engine optimization. Nah, itu biasanya nanti ditaruhnya tuh di bagian head. Nah, kemudian title, ini title ya. Title itu dia harus ada di dalam head ya. Dan fungsinya itu untuk judul halaman website kita. Nah, kemudian body. Nah, ini juga body harus ada nih. Nah, body itu berada di dalam tag HTML dan hampir semua elemen yang ada
pada halaman website itu adanya tuh di dalam body gitu. Jadi yang tadi title, title itu kan dia nggak kelihatan di dalam body. Body itu maksudnya apa nih? Body itu maksudnya ini, konten kita. Nah, konten halaman website kita nanti adanya kita buat di dalam body. Sedangkan tadi title itu kan kita buat di dalam head ya. Makanya dia tuh di sini nggak muncul, dia munculnya di atas. Gitu. Oke, itu untuk struktur dasarnya. Di sini kita coba baca lagi kebanyakan tag atau elemen yang akan muncul, yang akan dimunculkan pada halaman website dibuat di dalam tag body. Oke, kita mulai dari tag heading ya. Nah, tag heading itu tag untuk membuat sebuah judul. Nah, dia itu ada dia tuh dibuat menggunakan tag H ya, H1 sampai H6. Jadi H1 itu heading satu atau judul. Biasanya kan kalau misalnya nih kita lihat artikel atau kita lihat skripsi atau kita lagi buat skripsi gitu kan, pasti kan ada yang namanya itu judul, kemudian subjudul, sub-subjudul. Nah, itu bisa kita buat menggunakan heading gitu ya. Ada heading satu, heading 2, heading 3, sampai heading 6. Nah, ukurannya semakin besar angkanya, tulisannya itu dia semakin kecil. Kalau nggak percaya, kita coba aja. Oke, di sini. Berarti di dalam body ya, teman-teman. Nah, kita coba di sini misalnya H1, enter. H1 itu untuk heading satu. Nah, misalnya kita buat belajar HTML. Nah, judulnya tuh belajar HTML. Kemudian di subjudulnya itu misalnya kita buat pengenalan HTML. Nah, terus nanti di subjudul kita buat lebih kecil lagi H3. H3-nya itu misalnya apa tuh? Sejarah HTML. Sejarah HTML. Nah, ini masih sampai H3. Kita coba lihat dulu hasilnya. Di refresh dulu ya. Refresh. Nah, ini H1, H2, dan H3 gitu. Jadi semakin besar nilai di H-nya ya, headingnya, dia itu semakin kecil tulisannya. Berarti kalau misalnya teman-teman buat lagi ya di sini H4 gitu. Misalnya kita buat di sini heading 4, kemudian H5, heading 5, dan yang terakhir H6, heading 6. Nah, di refresh dulu, semakin kecil ya tulisannya, kayak gini, gitu. Jadi semakin besar headingnya, angka headingnya dia semakin kecil. Tapi di sini ada notes nih. Notes-nya itu adalah heading digunakan untuk penjudulan halaman. Nah, struktur level sangatlah penting. Nah, jadi apa ya? Kita nggak bisa sembarang juga sih. Nggak bisa sembarang. Ah, di sini pakainya heading satu, ah, di sini pakainya heading 2, ah, gitu. Sebenarnya kalau ditanya bisa ya bisa-bisa aja gitu ya. Tapi kalau bisa kita buat sesuai dengan fungsinya. Misalnya kalau itu untuk judul, misal untuk judul yang besar, ya berarti pakainya heading satu aja, kayak gitu. Terus kalau misalnya kita dalam satu website dan ini ya, dan dalam satu website itu nggak harus semuanya ada sampai heading 6 tuh nggak harus gitu. Jadi sesuai kebutuhan aja. Kalau misalnya emang itu untuk judul yang besar, kita pakai H1, terus untuk subjudulnya kita pakai H2, terus kalau ada sub-subjudulnya kita pakai H3 gitu. Dan ternyata
di website kita atau di artikel kita tuh cuma butuhnya sampai H3 aja gitu kan, sampai sub judul. Jadi ya udah kita nggak perlu pakai H4 sampai H6 sih gitu. Jadi apa ya? Nggak harus semuanya ada ya teman-teman. Sesuai kebutuhan aja. Yang penting kita tahu dulu nih, semakin besar tulisan headingnya, angka headingnya dia semakin kecil tulisannya. Nah, itu ya. Karena nanti ini berkaitan lagi dengan yang tadi ya, SEO, Search Engine Optimization. Gitu, supaya ketika kita membuat strukturnya dengan benar, judul untuk judul, subjudul untuk subjudul, nah nanti tuh si Google-nya akan mengerti gitu, mengerti konten kita. Kalau misalnya, oh ternyata yang ini tuh judul, nah nanti yang judulnya itu akan dibaca sama Google. Misalnya ke judul kita tuh belajar HTML, kita nulisnya pakai H1. Nah, nanti ketika orang men-searching website kita belajar HTML, nah berarti kan si Google itu akan ngebaca website kita gitu ya, artikel kita, kalau artikel kita itu tentang belajar HTML gitu. Singkatnya seperti itu, Kak. Karena nanti akan lebih jelas lagi dijelaskan di bootcamp kita yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Senin. Oke, itu ya, heading. Oke, next di sini kita ke bagian teks. Nah, di bagian teks ini lumayan banyak ya. Misalnya dari tag P untuk membuat paragraf, kita coba aja di sini. Misalnya yang mana ya? Ini. Oke, untuk buat paragraf, ini gini dulu deh. Kita di sini kasih HR dulu. HR itu horizontal row, jadi nanti ada garisnya. Hasilnya tuh seperti ini. Ini buat membatasi aja ya. Oke, kita coba buat tag P. Tag P, tag P itu untuk paragraf kayak gini. Dan isinya kita pakai lorem ipsum dulu aja ya. Lorem ipsum dollar bla bla bla. Nah, ini teman-teman gak usah pusing ini artinya apa karena saya juga nggak tahu ya artinya tuh apa gitu. Dan biasanya ini digunakan untuk membuat teks teks dasar dulu sebelum kita tahu kontennya itu kayak gimana, kita bisa pakai lorem ipsum. Nah, jadi untuk membuat paragraf ini cukup gini aja, pakai tag P, kemudian kita buat paragrafnya itu apa di sini. Terus sekitaran, nah ini ya hasilnya, lorem lorem ipsum bla 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 gitu. Ini untuk membuat sebuah paragraf. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kebutuhannya untuk membuat sebuah paragraf, ya lebih baik teman-teman pakai tag P gitu ya, dibanding teman-teman pakai tag H6 gitu. Jadi sesuai kebutuhan aja. Nah, kemudian di sini ada tag B. Tag B itu untuk membuat teks tebal. Nah, kita coba. Jadi si tag B ini untuk membuat teks tebal berarti kan kita perlu teksnya dulu ya. Jadi ada sebuah teks kita buat dia tulisannya menjadi tebal. Nah, salah satu cara untuk membuat teks itu kan bisa menggunakan tag P. Nah, berarti kita bisa membuat tag di dalam tag. Nah, jadi di dalam tag P ini kita coba menggunakan tag B untuk membuat tulisan itu menjadi tebal. Misalnya yang ini deh, mana ya? Ini deh, Sid Ahmed. Nah, di sini aku mau buat tulisannya itu tebal. Nah, caranya kita buat aja di sini tag B gitu. Kemudian di akhir, ini kan tag B buka ya. Dia baru tag bukanya. Nah, kemudian tag akhirnya itu di sini. Tag tutupnya, sorry. Tag tutupnya tuh misalnya di sini. Nah, kalau kayak gini, nanti tulisan Sid Ahmednya itu dia
bukan akan besar, akan tebal ya. Ini akan tebal. Kita refresh dulu. Nah, gini. Jadi tulisan Syed Ahmednya itu dia tebal karena kita pakai tag B. Dia itu diapit menggunakan tag B. Selain tag B, selain tag B, di sini juga ada tag M. Tag M itu untuk membuat teks menjadi miring. Oke, kita coba. Misalnya di kata ini deh, file nula ya. Tuh, kita buat tag M. Nah, di sini dia tutupnya kita letakkan di ini deh, nula ya, gitu. Nah, berarti nanti di sini dia jadinya mana nih? Nah, dia tulisannya miring ya, file nula. Karena diapit dengan IM. Nah, selanjutnya di sini ada tag U. Tag U itu untuk underline text. Misalnya di kata ini deh, audio ya. Sini tag U. Nah, jangan lupa tutupnya juga kita harus ini gitu. Refresh. Nah, ini hasilnya audio. Kemudian setelah itu ada mark. Mark itu untuk membuat highlight text. Nah, misalnya kata apa nih voluptates ya kita update dengan mark. Jadi di sini mark bukanya dan di sini tag tutupnya. Kita refresh. Mana nih? Oke, yang ini ya. Nah, dia jadi ada highlightnya warna kuning gitu. Selanjutnya di sini ada del. Del itu nanti tulisannya dicoret. Misalnya kata apa ya? Kata kuo deh, kata kuo. Del. Nah, di sini kita kasih tutupnya. Terus refresh, kita lihat. Nah, ini ya, kuo. Dia tulisannya jadinya kecoret gitu. Nah, selanjutnya di sini ada sub. Sub itu superscript. Misalnya kita buat tulisan pangkat gitu ya. Nah, ini kita buat aja di bawah lagi. Kita buat P, misalnya di sini eh, apa nih? 2 pangkat 8 sama dengan 2 pangkat 8, 2 pangkat 3, 2 sub 3, nah, sama dengan 8. Biasanya ini ya operator matematika. Refresh. Nah, ini 2 pangkat 3 sama dengan 8. Dan yang terakhir di sini ada sub. Sub itu subscript. Dia biasanya untuk apa nih? Untuk eh, senyawa kimia ya. Misalnya di sini P, misalnya asam sulfat ya. Asam sulfat H2SO4. H2. Nah, berarti kan duanya kecil. Di sini sub. Nah, terus 2 SO sub lagi 4 gitu. Kita coba lagi di sini. Nah, jadi hasilnya kayak senyawa kimia gitu ya. Nah, ini untuk yang elemen teks. Dan mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, apakah dia harus ada di dalam
di dalam elemen P gitu? Nah, jawabannya enggak. Misal teman-teman di elemen heading ya. Di heading mau kalian mau kalian underline gitu. Ya udah berarti di dalam headingnya aja. Di dalam heading di sini U gitu. Oke. Nah, ini jadinya ada underline-nya gitu ya. Jadi nggak harus tag P ya, karena di sini contohnya menggunakan tag P. Mungkin nanti teman-teman nerimanya jadinya, oh ternyata cuma tag P aja yang bisa di bold, bisa dicoret, bisa di highlight. Nah, itu jawabannya enggak. Jadi bisa menggunakan tag lain juga gitu. Yang penting teks tagnya itu untuk teks ya, yang untuk teks. Ya, kayak gitu teman-teman. Oke, ya kita lanjut. Nah, kita lanjut ke bagian HTML comment ya. Jadi di coding ya, di pemrograman gitu ya. Ini tuh ada istilah yang namanya comment. Comment itu berarti skripnya itu nggak akan kita jalanin atau skripnya itu kita nonaktifkan. Nah, biasanya komen itu digunakan untuk memberikan catatan atau dokumentasi kode. Nah, di HTML sendiri untuk membuat sebuah komen itu pakai kayak gini. Jadi ada kurung, kurung siku, kemudian tanda tanya, strip-strip, terus komentarnya apa atau informasinya apa, dan diakhiri dengan strip-strip kurung kurung ini ya lebih dari kayak gitu. Nah, kita coba aja misalnya di sini. Nah, ini kita kasih komentar aja. Misalnya komentarnya itu adalah kita pakai gini ya tadi. Gini, ini. Nah, ini adalah contoh subscript gitu. Jadi, kalau kita run dan kita refresh, itu nggak akan terjadi apa-apa karena komentar itu tidak akan dieksekusi gitu ya. Jadi, ini cuma sebatas catatan teman-teman aja gitu. Atau misalnya nih, kalian punya punya elemen HTML itu udah nggak digunain lagi atau mau diganti tapi nggak mau dihapus takutnya lupa gitu ya. Jadi bisa kita komentar. Misalnya yang H6 ini kita mau komentar nih. Nah, caranya teman-teman itu tadi ya bisa pakai ini mana? Nah, bisa pakai seperti ini atau ada cara gampangnya itu shortcutnya teman-teman bisa tekan CTRL sama tanda tanya gitu. Jadi di barisnya itu tekan CTRL sama plus tanda tanya. Nanti dia secara otomatis akan dibuat komentar gini. Jadi skripnya itu akan dinonaktifkan. Kalau kayak gini, kita lihat di browser. Sekarang H6-nya itu akan hilang. Nah, jadi dia hilang nih. Karena sudah kita nonaktifkan si H6-nya ini. Oke. Oke, lanjut. Di sini. Oke, kita lanjut ke bagian list. Nah, jadi list itu ada dua macam ya. Ada dua cara untuk membuat list di HTML. Nah, yang pertama itu order list dan yang kedua unorder list. Ah, sorry. Nah, di sini kita coba dari order list ya. Jadi dari
Sesuai namanya, ini itu order. Order itu artinya urutan. Ya, order itu artinya urutan. Sebentar, saya izin minum dulu. Oke, nah order list dia menggunakan tag OL ya. Kemudian di dalamnya ada LI-nya. OL itu singkatan dari order list dan LI itu adalah list. Nah, kita coba order list. Ya. Oke, kita coba aja di sini pakai HR. Nah, ini siapa nih annotate? Oke, kita coba Pak pakai HR ya, horizontal row. Nah, di sini eh, kita buat dulu deh judulnya. Misalnya judulnya itu adalah untuk list ya. Untuk list misalnya education. Kita mau kasih tahu education kita tuh apa aja. Education. Nah, kemudian di sini OL. Terus LI. Nah, misalnya di sini SD 1 Bekasi. Bekasi. Terus LI SMP 1 Bekasi. Nah, terus LI SMA Bekasi. Nah, terus LI lagi misalnya Al-Hazin Academy ya. Academy gitu ya. Nah, gini ya. Kalau kita lihat hasilnya, jadinya tuh kayak gini. Nah, ini ya hasilnya. Education. Nah, di sini dia ada urutannya 1, 2, 3, 4, 5. Padahal kita tuh nggak ngasih 1, 2, 3, 4, 5 ya di tadi di codingnya, di kodenya. Oke, oke. Hari ini materinya iya di record dan nanti insya Allah source kodenya juga akan saya kasih ya. Oke, nah ini contohnya OL ya, order list. Jadi dia secara otomatis akan ada urutannya. Lanjut, di sini ada yang namanya unordered list. Nah, berarti kebalikannya gitu ya. Kalau ini dia nggak pakai urutan, dia tuh pakainya bullet list. Secara default pakai bullet list. Materi materi PPT. Oh, kalau itu nanti ditunggu aja ya Kak di apa tuh namanya di grupnya. Oke, kita lanjut ke unordered list. Di sini misalnya apa ya? Kita satu lagi judul. Misalnya di sini hobi itu. Nah, kita pakai ul ya, ul. Di sini li misalnya hobinya mancing, mancing nih. Terus li hobinya masak gitu ya. Lanjut, misal hobinya sepeda, bersepeda. Nah, ini dia pakai ul ya, ul. Hasilnya itu kayak gini. Nah, gini. Hasilnya itu dia pakai bullet list gitu.
Mungkin nanti teman-teman kepo nih ya. Misalnya kalau urutan ya, urutan ini kan dia urutannya berdasarkan angka. Kalau misalnya gimana sih Kak caranya urutannya itu pakai angka Romawi gitu kan? Atau gimana sih Kak caranya urutan tapi pakainya tuh huruf. Misalnya A, B, C. Nah, itu bisa sebenarnya teman-teman. Dan ini juga akan nantinya tuh akan lebih dalam lagi dibahas di bootcamp yang insya Allah akan dilaksanakan hari Senin nanti ya teman-teman. Ya gitu. Jadi di sini kita coba kenalin dulu nih tentang basic-basicnya gitu. Kalau lebih mendalamnya, kalau teman-teman kepo banget nih gimana sih caranya, itu insya Allah akan ada di bootcamp yang bersama Kak Safira Maruape. Hari Senin itu nanti daftar lagi apa enggak Kak? Daftar Kak. Ada di sini. Coba aja cek website kita. Nah ini Kak. Coba aja searching di Al-Hazen Academy kelas intensif front end bootcamp. Nah, nanti ini akan dibersamai oleh Kak Safira Maruape. Atau misal mau join di kelas kita juga akan dijelaskan lebih detail lagi, Kak. Gitu. Begitupun dengan ini unorder list. Nah, misalnya teman-teman nggak suka nih, nggak suka titik hitam kayak gini. Misalnya teman-teman lebih sukanya gimana sih caranya kalau misalnya dia pakai square gitu ya, pakai kotak. Nah, itu bisa sebenarnya. Nanti ada settingannya gitu ya. Oh, baterainya tinggal 16% siap. Wah, salfok ya. Selain di hari Senin ada nggak, Kak? Ada, Kak. Jadi itu programnya itu teman-teman online ya. Jadi maksudnya tuh dimulai dari hari Senin gitu. Dan programnya itu online. Nanti teman-teman bergabung di Google Classroom, teman-teman nanti disiapin materi berupa teks, berupa video, dan teman-teman juga ngerjain kuis. Nah, nanti di eh, ada sesi live live sessionnya juga gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, kita lanjut ke HTML Anchor. Nah, di sini Anchor digunakan untuk membuat hyperlink text ya, atau sebuah teks yang dapat diklik yang akan menuju ke halaman lain. Nah, jadi teman-teman mungkin sering banget nih ngeliat ya, eh, halaman website itu ketika kita klik dia itu berubah berubah tampilan atau menuju ke halaman lain gitu kan. Dan itu sering banget ya, beberapa dan kayaknya semua website pun seperti itu. Kayak misalnya nih di websitenya Road, Roadmap SH, ini ketika aku klik all roadmaps, nah dia tuh akan di apa namanya dipindahkan ke halaman lain. Nah, caranya tuh gimana sih? Nah, caranya itu bisa menggunakan tag A gitu ya. Misalnya di sini tag A ya. Jadi tinggal A aja. Nah, di sini ada atribut. Mungkin kalau teman-teman lihat di bagian atas-atas elemen-elemen yang sudah kita pelajarin itu, dia setelah tag buka tag langsung ada tag kayak gininya ya. Ini bukan tag tutup. Maksudnya ada langsung ditutup gitu tagnya. Nah, tapi untuk tag A dia itu ada yang namanya tuh atribut. Di sini tuh atribut href. Nah, href itu tujuan kita mau kemana nih? Misalnya kita mau ke situs Google ya. https google.com. Nah, misalnya kayak gini. Jadi di sini ada href ke google.com. Nah, kemudian kita kasih teksnya nih.
Misalnya go to Google ya. Go to Google. Nah, terus kita coba lihat di sini. Kita lihat, nah ini ya, go to Google. Nah, jadi di sini tuh ada link, bukan ada link, ada tulisan yang mengandung link. Jadi kalau kita klik, dia itu akan diarahkan ke google.com gitu. Nah, kita balik lagi. Tapi kalau teman-teman perhatikan, ketika diklik itu dia langsung ke sini ya. Maksudnya tuh langsung ke Google. Nah, kita maunya itu dia dibuat new tab gitu. Jadi nggak langsung menimpa di halaman itu. Kita mau buat new tab. Nah, kalau mau buat new tab, teman-teman tuh bisa menambahkan atribut yang namanya target. Salah. Target, target blank di sini. Ya gitu, target blank. Nah, kita coba and refresh. Di sini target blanknya kita, target blank. Sekarang si Google-nya, go to Google-nya, kita klik. Nah, nanti dia akan dibuatin new tab gitu ya, tab baru untuk ke google.com. Oke, itu untuk tag A ya. Seperti ngelink ke web iklan iklan Kak. Iya tuh, benar Kak. Sering banget kan ya kita kayak ngeliat misalnya kita buka website atau buka aplikasi itu kan banyak banget gambar-gambar yang bisa kita klik nanti dia langsung diarahin misalnya kemana gitu. Oke, itu Anchor ya. Nah ini, bentar. Ini sudah. Oke. Nah terakhir di sini ada tag image untuk menampilkan image ya. Nah kalau tag image dia itu mungkin kalau teman-teman lihat dia itu nggak ada tag tutupnya. Jadi kan kayak tadi tag A, tag H, tag P itu kan dia ada tag penutupnya semua ya. Tapi kalau image itu enggak. Image itu dia ada atribut yang namanya src, berarti source-nya bisa ngambil dari internet atau bisa kita upload di project kita. Dan kemudian ada alt. Alt itu alternatif teks. Jadi yang mendeskripsikan gambar kita itu tentang apa gitu. Kita coba misalnya di sini aku buat IMG. Nah, source dan juga alt ya. Di sini langsung udah otomatis nih di VS Code dikasih source sama alt-nya. Alright, kita coba cari gambar dulu deh di internet. Gambar apa ya? Gambar bunga deh. Oke, kita ambil gambar bunga gitu. Yang ini deh. Coba dulu aja ya. Terus kita tinggal copy image address dan kita paste di bagian src. Gitu. Dan di alt-nya ini kita harus mendeskripsikan apa gambar kita tuh tentang apa ya. Misalnya di sini bunga, gambar flower, flower. Kita coba di refresh mana nih? Ini. Nah, ini ya, flower. Tab.
dia uh, samping-sampingan sama tag A. Ini kita mau turunin dulu ya, turunin dulu ke BR, menggunakan BR lagi, menggunakan BR, saran. Nah, gini. Jadi ini eh, cara untuk menampilkan image ya. Jadi SRC-nya di mana nih? Misalnya kita kasih kita kasih alamat URL. Nah, kemudian alt-nya ini harus teman-teman isi ya. Misalnya di sini pink flower. Nah, kenapa alt itu penting? Karena kalau misalnya si image ini itu nggak berhasil di load gitu ya, entah itu misalnya masalah koneksi internet atau emang image-nya itu udah dihapus gitu dari server. Nah, jadi akan ada tag akan ada teks alternatif yang menjelaskan ini itu gambarnya tentang apa. Dan juga alt ini berurusan dengan aksesibilitas, di mana mungkin ada orang-orang yang mempunyai keterbatasan gitu ya, bisa ya mungkin keterbatasan dalam visual gitu. Nah, si alt ini akan membantu orang tersebut mengetahui gambar itu tuh tentang apa gitu, karena si alt ini nanti akan dibaca oleh screen reader ya gitu. Wow, ada apa nih? Oke, satu lagi deh untuk image. Di sini aku punya image nggak ya? Hmm, Oke, image-nya ini deh background zoom ya. Jadi aku mau coba tampilin image dari project kita gitu. Soalnya di sini, nah, kita buka di VS Code. Nah, di sini udah ada image background zoom gitu ya. Ini kita ganti dulu aja namanya. Background zoom.jpg. Terus biar lebih rapi, kita buat dulu folder image. Nah, terus si background zoom-nya itu kita pindahkan ke dalam folder image. Kayak gitu. Nah, sekarang kita coba panggil gambar ya, img. Nah, tapi source-nya itu dari project kita, image, terus background zoom. Nah, di sini alt-nya kita buat aja background zoom, apa nih? Mini bootcamp ya. Mini bootcamp Al-Hazen. Kayak gitu. Oh, gede banget. Kalau kegedean, teman-teman sebenarnya bisa tambahin atribut lagi namanya width. Misalnya width-nya dibuat aja 50%. Nah, gitu ya. Width 50%. Oke. Oke, itu untuk hari ini. Susah ya. Oke. Untuk hari ini kita sampai HTML image ya, teman-teman. Oke, kita coba baca dulu deh di room chat. Kayaknya rame banget nih. Nah, ini masih ada yang nanyain background. Nanti di itu, Kak. Di di mana tuh? Di grup ya, coba minta ke adminnya. Atau coba hubungin WhatsApp yang hubungin kakak deh. Apakah jika sudah menguasai HTML dan CSS sudah bisa terjun lingkungan kerja, Kak? Sedikit lagi, Kak. Jadi HTML, CSS tambahin lagi, JavaScript, dan juga framework ya. Salah satu frameworknya aja. Bisa itu framework dari JS ya, pakai React. Jadi tambahin sedikit lagi, Kak, belajarnya. HTML, CSS, sama JavaScript tadi ya yang sudah aku bahas core penting untuk belajar untuk
menjadi seorang web developer itu tadi tuh yang ini mana ya? Front end beginner. Nah, ini HTML, CSS, JavaScript. Ini opsional aja ya, Git sama GitHub opsional sih menurutku. Nah, kemudian nanti baru belajar salah satu framework ya. Entah itu framework dari JS atau dari CSS-nya. Gitu, Kak. Apa nih? Apa? Kalau HTML itu cuma kita yang bisa akses. Iya, kalau untuk saat ini ya, kan kita baru kerjanya itu di lokal komputer kita gitu kan. Nanti kalau misalnya teman-teman udah belajar apa HTML, CSS, JS, kemudian udah ada back end-nya juga misalnya. Nanti tuh bisa, nggak harus ada back end-nya sih. Misalnya front end doang gitu kan. At least sampai JS gitu. Nanti teman-teman tuh bisa publish publish codingan teman-teman atau website teman-teman. Nah, salah satunya itu bisa pakai GitHub page gitu. Jadi nanti semua orang itu bisa ngelihat halaman website yang sudah kita buat. Nah, coba deh nanti Kak siapa nih? Etika gitu ya. Kalau misalnya mau banget eh, halaman webnya bisa dilihat sama orang, coba dulu aja ikut course kita ya yang di bootcamp front end yang akan dimulai Senin. Apa nih? Coba lihat lagi. Wah, banyak banget ya pertanyaannya. Kamu tualan LinkedIn yuk, aku mau tanya-tanya lagi tentang ini, hehe, boleh nggak? Boleh, Kak. Searching aja namaku di LinkedIn. Kayaknya cuma satu sih namaku di LinkedIn. Searching aja Salamah Nur Akidah. Kak Nimah Marifah, oke. Aku ingetin Kak Nimah Marifah. Kak pakai extension VS-nya apa aja? Kak bagus 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 soalnya. Oke, extensionnya ini ya. Extensionnya itu gimana sih cara lihatnya? Aku pakai untuk temnya ya, untuk temanya pakai Monokai. Pakai Monokai aku temanya. Terus extensionnya itu ada di sini ya, settingan di mana sih yang setting .json itu. Terus ini font family-nya. Oh, oke. Kak, CSS eksternal nanti dipelajarin Kak. Insya Allah kalau pekan depan sih. Insya Allah besok ya untuk CSS-nya. Oke, untuk bootcamp nanti tuh yang dipelajarin sebenarnya banyak banget teman-teman. Karena di sini sifatnya hybrid bootcamp ya. Jadi nanti teman-teman ada self learningnya dan kemudian juga ada sesi live sessionnya gitu. Nah ini boleh coba di kepo-kepoin aja, ditanya-tanyain dulu yang akan dipelajarin di sini. Nah ini lumayan banyak teman-teman. Lebih ke HTML, CSS sama JS gitu. Oke.
Kak, apakah nanti kita buat web portofolio untuk yang free 2 hari ini? Oh, kalau sampai web portofolio belum sih, Kak. Kalau untuk besok, insya Allah kita belajar ini ya, belajar CSS gitu. Jadi kan hari ini tuh belajar HTML, baru struktur dasarnya, struktur dasar halaman website. Nah, nanti lanjut belajar CSS. Nah, jadi CSS itu apa sih maksudnya? Nah, CSS itu gini. Misalnya nih kayak teman-teman ngeliat ini kan tulisannya hitam ya. Nah, sebenarnya kita tuh bisa buat tulisan ini tuh nggak hitam. Nah, terus kayak misalnya nih teman-teman tuh nggak suka ada tag A, tapi tag A-nya itu ada underline dan juga ada warna warna defaultnya ya, warna defaultnya biru. Nah, itu bisa kita styling lagi menggunakan CSS ya, gitu. Wah, ini banyak banget ya yang ini komennya. Coba kita baca dulu. Oke, Kak mau tanya apa bedanya bahasa PHP dan HTML dan apa aja kok? Oke, nah jadi ini udah dijawab juga ya. Oke, nah jadi sebenarnya HTML itu bukan bahasa pemrograman ya teman-teman. Dia hanya hanya script kode untuk membuat struktur halaman website gitu. Karena kalau dibilang bahasa pemrograman itu tuh bukan harus, jadi itu bahasa pemrograman itu bahasa yang mempunyai logik di mana dia bisa mengatur logik, kemudian juga bisa melakukan perhitungan aritmatika sederhana gitu. Nah, biasanya ya PHP, Python itu salah satu bahasa pemrograman. Tapi kalau HTML itu eh, bahasa markup ya untuk membuat sebuah halaman website. Jadi beda beda kebutuhan, Kak. Kalau HTML itu untuk membuat struktur halaman website, sedangkan kalau PHP itu lebih ke untuk biasanya untuk website juga sih. Tapi untuk mengat itu salah satu bahasa pemrograman, tapi untuk mengatur dari sisi servernya gitu. Ini nggak ada PR kan ya? Aman, Kak. Oke, Kak, ini kalau untuk buat project bareng-bareng nanti Kak di yang di bootcamp sama Kak Safira ya. Kak, apakah HTML CSS bisa digabung jadi satu? Bisa dong. Iya, bisa. Jadi kan kita mulai dari HTML ya. Nanti kita buat juga CSS-nya. Nah, jadi si CSS itu dia menempel di HTML. Nah, si JS juga dia menempel di HTML. Ada script JS, pakai text script. Oke nih, oh bagian sidebar. Oh, yang tadi ya, extension ya. Oke, nggak sampai framework. Iya, Kak. Jadi eh, belajar dulu untuk basicnya ya, basic CSS sama JS-nya. Gitu. Nanti mungkin insya Allah doain aja, Kak. Semoga ada kelas lanjutan untuk framework framework JS-nya ya. Bootstrap. Bentar deh. Bootstrap tuh dipelajari nggak ya? Di sini. Mana tadi? Bootstrap. Oh, Bootstrap. Mungkin nanti di-spill kali ya sedikit-sedikit Bootstrap. Kak, ini hanya 2 hari aja nggak lebih. Iya, Kak. Kalau mau lebih, nanti ini Kak bisa ikut yang 20 harian kalau nggak salah deh ini. Nah, ini 27 hari, 27 Januari sampai 22 Februari. Gitu.
Oke. Hmm. Apa nih yang berapa pertemuan? Kalau hari ini untuk yang mini bootcamp ya karena mini gitu. Jadi dua pertemuan aja Kak. Kalau yang ini, kalau yang hari Senin, mulai hari Senin nanti itu jadi tanggal 27 sampai tanggal 22 Kak. Itu bootcamp Kak. Iya, bootcamp. Ini dari 27 sampai 22 Kak. 20 hari ya. Oh ini 20 hari dan juga empat kali live session ya bersama tutor. Gitu. Jadi nanti teman-teman belajar, kemudian kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan pas lagi live session. Oke. Eh, tadi. Extension ya? Oh ini tadi aku lupa lagi mau ngasih tau extension. Apa ya? Kayaknya nggak ada yang gimana-gimana, Kak. Mungkin ininya kali, color time-nya. Ini extensionku banyak banget lagi. Yang installed. Nah, ini sih, Kak. Iya, Kak, betul. Gambar apa, Kak? Yang gambar hapus, oh ya nggak sopan. Gambar apa nih? Oh, annotate ya? Oh, iya, bener banget, Kak. 119 sampai selesai kok. 20 hari ya? Lumayan tuh. Kak, selektif yang bootcamp gimana, Kak? Oke, kalau selektif nanti tanya adminnya aja ya, Kak. Harusnya dapet sih selektifnya. Oke, bentar ya. Ini aku coba push dulu ke GitHub buat day one. Jadi nanti teman-teman bisa, apa nih? Oh, belum di-save. Oke, jadi nanti source code dan juga rekaman hari ini insya Allah akan di-share ya teman-teman. Repository GitHub kah pakai CMD? Maksudnya gimana nih? Aku pakai ini aja sih, langsung aja. Bisa juga pakai CMD, pakai terminal ya. Git add git commit. Oke, oke, teman-teman. Alhamdulillah ya untuk hari ini sudah selesai. Terima kasih ya teman-teman sudah berpartisipasi aktif untuk hari ini. Dan insya Allah besok masih ada kelas lagi ya untuk yang CSS gitu. Di jam yang sama juga. Jadi dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau... Oh, absen ya? Oh, ada absen nggak ya? Bentar, bentar, bentar. Ada absen? Oh ya lupa saya. Oke. Ya udah nanti absennya mungkin di ini ya, di
apa grup. Oke, mungkin dari saya cukup sekian ya untuk hari ini. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hmm. Oke, siap. Siap, siap. Sama-sama. Sama-sama. Oke, you're welcome. Sertifikatnya, Kak. Oke, nanti coba tanya di grup aja ya, Kak. Ya, sama-sama, Kak. Sama-sama, Kak Farel. Wa jazakallahu khair. Sama-sama, Kak. Ya, sama-sama, Kak. Wah, iya, Kak. Waduh, bahasa apa nih? Boleh, Kak, silahkan. Mhm. Oke, sama-sama. Iya, silahkan, Kak.